Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Firman yang Menghakimi, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Surat yang dituliskan kepada orang-orang Ibrani berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani bab 4 ayat 12. Berawal dari sini, saya mengajak saudaraku untuk memahami firman Tuhan Yesus hari ini, bahwa firman Tuhan adalah hakim bagi kita manusia. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berbahagialah kita yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan terlebih berbahagia lagi adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Yesus ketika seorang perempuan memuji ibunya Maria dengan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau. Tetapi Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Lukas bab 11 ayat 27 dan 28. Saudara-saudari terkasih, apa yang dimaksud dengan firman yang menghakimi itu? Sabda yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi tolok ukur dan panduan apakah seseorang lolos ujian sebagai pengikut Yesus atau sebaliknya gagal. Sebab hanya mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya sajalah yang disebut berbahagia. Bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, yang diselamatkan. Melainkan mereka yang bersungguh-sungguh menaati firman Tuhan. Bukankah itu juga yang dikatakan oleh Raja yang akan datang di akhir zaman dalam pengadilannya yang sangat menentukan nasib seseorang? Raja itu bersabda demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius bab 25 ayat 40. Itulah sebabnya mengapa gereja membuka lebar-lebar pintu keselamatan untuk semua bangsa, bukan hanya untuk kita yang percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat. Mereka yang bukan oleh
karena kesalahannya sendiri tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tetapi melaksanakan yang diajarkan oleh Yesus akan diselamatkan karena dibenarkan Allah. Saudara-saudari terkasih, ada firman, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes bab 14 ayat 6. Ayat ini sangat dipegang teguh oleh gereja Katolik berabad-abad lamanya. Dan adagium yang sangat terkenal adalah ini: Extra ecclesiam nulla salus. Artinya, di luar gereja tidak ada keselamatan. Namun, dalam refleksi teologisnya, gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II meninggalkan sikap kakunya tersebut dan menegaskan bahwa mereka yang mencari Tuhan dan kebenarannya dengan jujur akan diselamatkan oleh Kristus, sekalipun mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan, bukan karena kesalahannya sendiri. Banyak orang baik dan jujur di luar gereja, entah karena gereja belum masuk ke daerah mereka, entah karena lingkungan sosiologis tempat mereka dilahirkan telah memiliki kepercayaan tertentu. Namun mereka menghidupi cara hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Mereka akan diselamatkan oleh Allah dalam pandangan dan kemurahan hatinya yang menghendaki agar tak seorang pun dari anak-anak itu tersesat. Firman Tuhan harus dimengerti dari periskop teologis yang terbuka. Cinta Allah menghendaki semua orang diselamatkan oleh wafat dan kebangkitan putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, apakah gereja tidak perlu mewartakan firman Tuhan lagi? Tentu saja tidak. Sebab gereja sangat percaya bahwa pengenalan pribadi akan Tuhan Yesus akan menjadikan seseorang semakin menyerupai Yesus dan memperoleh kekudusan dari Bapaknya sendiri. Jika seseorang mendengarkan firman Tuhan Yesus, maka hatinya akan tergerak untuk hidup menurut tuntutannya, bahwa firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Hal itu tidak hanya berlaku untuk mereka yang belum mengenal Yesus, tetapi terlebih-lebih untuk saya dan Anda agar menerima firman Yesus yang suatu hari kelak akan menghakimi kita. Apakah kita layak menerima tanda kesetiaan kita, yaitu kalau kita mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya dengan ketaatan yang sempurna. Bahwa keselamatan itu bukan saja ditentukan oleh menerima Yesus, percaya dan dibaptis, melainkan perwujudan dari janji baptis yang diucapkan, yaitu, "Ya, saya menolak setan," dan "Ya, saya percaya akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Percaya dan dibaptis saja
tidak memberikan jaminan apa-apa kalau hidup kita selanjutnya tidak berpadanan dengan firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau engkau pengikut Yesus, engkau harus mengampuni siapa saja yang bersalah padamu. Engkau harus mencintai siapa saja, karena setiap dicintai Allah, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apakah aku adalah pengikut Yesus yang dibaptis dan melaksanakan firman-Nya juga? Marilah kita berdoa. Bapa, kami percaya kepada Yesus. Bantulah kami melaksanakan firman-Nya dengan sungguh hati, ya Yesus. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.